aja deh nih. Ada di sini ada Nur Aisyah. Halo Nur Aisyah. Nur Aisyah dari mana nih asalnya? Dari instansi mana? Halo Kak, dari Sulsel. Wah, jauh-jauh ya dari Sulsel, Sulawesi Selatan. Sekarang masih kuliah atau masih sekolah nih, Nur Aisyah? Halo, Nur Aisyah. Oh, ada hujan ya di sana. Ya, emang ini rada-rada kalau hujan sinyalnya biasanya nggak mau. Sekarang coba deh yang cowok dulu kenalan. Yuda dari Pontianak. Halo Yuda. Oke, ini baru 36 orang yang bergabung. Pontianak hujan, jadi nggak kedengaran suaranya. Wah, semua hujan ternyata ya. Halo. Nah, kalau udah pada nyalain kamera gini kan mulai kelihatan aura-aura. Siapa tahu kan kita mau nambah relasi nih. Tadi ada yang bilang di kolom chat, saya mau belajar nulis Kak, mau nambah relasi, mau apa lagi? Mau jalan-jalan gratis ya dengan tulisan. Ayo dong, jangan malu-malu kita saling sapa-sapa di sini. Katanya mau nambah relasi. Ayo siapa lagi yang mau kenalan, sapa-sapa bareng kita di sini? Apa teman-teman mungkin masih ada yang belum online ya, makanya belum semua gabung. Oh ya teman-teman, aku mau tanya dong, kalau di tempat kalian, di daerah kalian, PSBB-nya kan udah gini nih, udah mulai normal, kita udah masa new normal. Kalau teman-teman gimana di sana? Udah ada kebijakan belum kapan mulai sekolah, kapan mulai kuliah, atau udah bebas kemana-mana pergi? Gimana nih teman-teman di sana? Halo teman-teman. Kayaknya masih malu-malu ya jawabnya. Kayaknya kita sama, Kak, di Bali. Aduh, sama ya di Bali. Siapa Iya. tadi yang dari Sulawesi Selatan ya? Nur Aisyah ya kalau nggak salah. Kalau di daerahku udah mulai sekolah sih, ke April di Banyuwangi tempat. Banyuwangi. Udah mulai sekolah. Jadi kalau yang Mungkin SD, masih sekolah per 3 jam. Kelas 1, 2, 3 per 3 jam. oh Gitu berarti sih. ada waktu gitu ya pembagian waktunya mungkin biar membatasi orang buat kumpul-kumpul kali ya. Oh. Kalau di aku belum sih nih, di kabupatenku belum. Oke teman-teman, aku ingetin juga nih, jangan lupa teman-teman untuk selalu jaga kesehatan. Kalau walaupun kita udah dalam masa new normal nih sekarang, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan dan kalau mau berpergian gitu, jangan lupa selalu jaga kebersihan dan pakai masker, bawa hand sanitizer dan lain-lain. Semangat Ya, teman-teman. terima kasih. Siap, Kak. Aku mau tanya dulu nih sama CEO Rumah Penalaran, gimana? Kita mulai aja Pak? Tunggu yang lain dulu Pak. Boleh mulai aja, Kak. Oke, mulai aja ya.
Oke teman-teman, tadi kan kita udah kenalan nih. Siapa tahu dengan kita kenalan, kita bisa makin sapa-sapa lewat media lain atau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi teman-teman, aku bakal bacain dulu nih susunan acara kita pada webinar malam hari ini. Yang pertama yang pasti ada pembukaan, kemudian nanti ada penyampaian materi dari Kak Sofia. Selanjutnya juga ada sesi diskusi. Jadi nanti di sesi diskusi teman-teman yang hadir di acara webinar ini boleh menyampaikan pertanyaannya. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh banget kalian langsung aja ketik di kolom chat yang disediakan dengan emoticon lambaikan tangan. Kalau nggak gitu, misalnya ada yang masih malu-malu buat bertanya, kalian boleh banget nih untuk ketikin aja pertanyaannya di kolom chat. Nanti aku bakalan pilih dari teman-teman untuk jawab pertanyaannya bakal dijawab langsung sama materi kita. Nah, selain itu juga teman-teman ada beberapa aturan nih kita mengikuti seminarnya. Jangan lupa untuk teman-teman nanti kalau pas seminarnya berlangsung matikan dulu mikrofonnya supaya tidak ada yang mengganggu jalannya diskusi kita juga nanti. Oke teman-teman, jadi rumah penalaran ini punya jargon yang sangat menarik banget ya. Jadi teman-teman, kalau aku bilang salam produktif, teman-teman jawabnya dengan salam produktif. Bisa kita coba dulu ya teman-teman. Rumah penalaran, Bisa kan? salam produktif. Salam produktif. Salam produksi. Oke, ada lagi satu. Kita juga punya jargon baru nih. Karena aku emang rada-rada lupa nih. Maaf ya Pak CEO ya. Jadi jargonnya itu berdiskusi, berprestasi, dan menginspirasi. Jadi ada gerakannya nih teman-teman. Kalau aku bilang berdiskusi, berprestasi, menginspirasi. Jadi kayak gitu ya. Udah ingat belum nih? Atau kita praktekkan dulu ya teman-teman ya? Yuk praktek aja Kak. Boleh dong ini nyalain kameranya. Ayo kita kenalan. Katanya mau nambah relasi tadi di grup. Yuk. Ayo kita mulai yuk. Rumah penalaran, berdiskusi, berprestasi, menginspirasi. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya nih kan udah ada sapa-sapa yang bincang-bincang agak ribut dari aku nih. Selanjutnya kita ke yang agak-agak formal. Ada sambutan, ada selayan pandang dari CEO Rumah Penalaran. Oke, aku persilakan kepada Kak Dimas Fadila Aprilian Santosa untuk menyampaikan selayan pandang sekaligus perkenalan dengan Rumah Penalaran. Silakan Kak. Cek, suaraku sudah terdengar jelas? Sudah. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai dengan salam produktif. Oke, yang pertama ini adalah mungkin kelas produktif daring yang berupa webinar video conference pertama ya. Yang sebelumnya karena biasanya melalui WhatsApp aja. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mungkin sebelum saya mengapa ini kok dilaksanakan webinar secara daring dan seperti ini pakai video conference itu maksudnya seperti apa? Saya kasih tahu dulu tentang Rumah Penalaran. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu nih, mungkin baru ikut pertama kali dengan kelas produktif ini yang berupa webinar. Jadi Rumah Penalaran itu adalah komunitas yang awalnya itu ada di Singaraja, Bali. Nah, awalnya itu berupa kelompok belajar sih sebenarnya. Kelompok belajar untuk mempersiapkan diri ketika untuk lomba ke nasional. Dan teman-teman yang ikut itu hanya untuk teman-teman yang dari mahasiswa Undiksa saja. Dan juga lingkupnya itu cukup kecil. Dan ini juga nggak ada yayasan yang menaungi, jadi hanya sebatas sebuah komunitas saja sih. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika kita diskusi, terus membranding kegiatan diskusinya itu namanya kelas produktif. Terus habis itu kita publish melalui media dengan branding feed Instagram yang rapi dan mencoba untuk menarik orang lain, ternyata cukup banyak yang tertarik, Kak. Nah, terutama di luar Singaraja. Akan tapi karena memang dari jarak waktu
dan tempat juga itu tidak bisa ikut serta secara langsung. Oleh karena itu ya dilaksanakanlah awalnya kelas produktif daring. Nah, dari kelas produktif daring itu sendiri sekarang sudah karena kelas produktif daring itu sendiri sejak kelas produktif kelima. Jadi kurang lebih sudah 14 lah seminar atau kelas produktif daring ini, yang berupa seminar nasional sih sebenarnya isinya. Nah, kenapa kita mengadakan video conference seperti ini berupa Google Meet seperti ini? Dan kami rasa ini adalah salah satu bentuk meningkatkan kualitas. Dan mungkin dari segi kuantitas kita lihat bersama itu cukup sedikit banget. Akan tapi ini perlu kita garis bawahi, ketika kami mengadakan seminar online atau kelas produktif secara daring melalui via WhatsApp, itu partisipasinya cukup tinggi. Akan tapi ketika pelaksanaan itu juga hampir sama seperti ini. Jadi misalkan pendaftarnya itu 180 gitu. Ketika teman-teman mungkin nanti ada yang menjadi pemateri, kan kalau misalkan pemateri kan bisa melihat tuh siapa yang ngelihat aktif pesertanya. Dan ternyata yang aktif itu nggak sesuai dengan jumlah yang daftar. Dan itu kurang lebih ya hampir seperti ini. Dan itu yang menjadi kami biar fokus untuk meningkatkan kualitas dan dalam kelas productivity. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika pertemuan virtual seperti ini, ya emang seakan-akan memang bertemu secara langsung dan kita bisa saling menatap satu sama lain seperti itu teman-teman. Jadi harapannya memang lebih interaktif lagi, dan juga selain itu biar bisa berkenalan secara langsung, karena selama ini mungkin yang sebelumnya udah banyak banget udah ikut, kayak ada beberapa peserta itu udah pernah ikut sampai 9-10 kali berturut-turut sampai sekarang, dan mungkin ada beberapa di sini ikut itu belum berjumpa secara langsung seperti ini. Dan sekarang lah waktu yang tepat, dan selanjutnya nanti akan seperti ini terus Kak. Dan terakhir dari saya terkait dengan ini nanti hasilnya ini direcord, nanti kemungkinan besar dari admin nanti akan mengirimkan ke Rumah Penalaran yang akan diupload di YouTube channel Rumah Penalaran. Dan kedepannya YouTube channel yang teman-teman subscribe itu semoga teman-teman tidak unsubscribe. Jadi teman-teman bisa mendukung nanti untuk perkembangan dari channel YouTube Rumah Penalaran itu sendiri, yang kedepannya kami isi berupa video-video edukasi, berupa bertemakan pendidikan, bisa jadi bedah karya yang sebelumnya udah juara-juara seperti itu, atau mungkin cerita inspiratif ketika berjuang lomba nasional ataupun internasional seperti itu teman-teman. Dan juga ini ada yang baru nanti teman-teman perlu diperhatikan, kalau teman-teman tadi melihat pesannya dari Kak April, yang poin paling belakang itu ada penyampaian door prize juga ya. Jadi teman-teman nanti untuk terkait dengan door prize, jadi teman-teman silahkan simak. Yang pertama simak, yang kedua silahkan screenshot bagian mana yang teman-teman kiranya suka. Misal waktu penyampaian saya ini nanti suka, ya silahkan screenshot di situ. Terus habis itu silahkan post di Instastory teman-teman, berikan sebuah kesimpulan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Sofia nanti. Jadi kesimpulan menurut teman-teman apa, atau mungkin komentar teman-teman mengenai kelas produktif ini juga bisa diberikan di situ di Instagram teman-teman, dan lalu di tag di Rumah Penalaran. Bagi yang beruntung nanti untuk satu orang akan mendapatkan pulsa yang akan dikirim langsung dari Rumah Penalaran. Dan syukurnya kemarin udah dapat donatur, meskipun belum banyak sih, tapi bisa lah untuk bagi-bagi pulsa beberapa pertemuan ke depan gitu. Jadi itu aja Kak April, sambutan dari saya, dan juga teman-teman sekali lagi, kalau misalkan pertemuan seperti ini, usahakan memang benar-benar mencari relasi yang nantinya bisa kolaborasi. Contohnya saya dengan Kak Sofia dulu itu bertemu pada saat Kak Sofia lomba di Undiksa. Jadi saya panitianya, dan sampai sekarang kita berteman via sosial media. Terus nanti ketika teman-teman mungkin di grup WhatsApp itu dimanfaatkan untuk saling follow Instagram, terus habis itu berteman, akhirnya bisa kolaborasi seperti ini. Dan itu menjadi relasi kita untuk berproses ke depannya.
siapa tahu di antara peserta kelas produktif ini nanti yang bisa jadi menteri atau presiden atau gubernur dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu aja Kak April. Sekali lagi terima kasih dan semangat untuk Kak Sofia untuk menyampaikan materinya. Dan semangat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fadil atas penyampaiannya yang sangat antusias sekali ya. Oke teman-teman, tadi kan udah dibilang nih sama Kak Fadil, jangan lupa teman-teman untuk di akhir acara kita bakal ada door prize. Nanti bakalan ada bonus pulsa untuk teman-teman yang melakukan story. Nanti boleh di screenshot di bagian mana aja yang paling teman-teman suka. Nanti langsung posting di Instagram. Jangan lupa untuk tandai akun Instagram Rumah Penalaran. Oke? Gimana, udah siap kan nih pada ikut webinar pada malam hari ini teman-teman? Sudah, Oke. sudah. Sudah ya, jadi aku bakal langsung kenalin aja nih pemateri kita yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini, yang pastinya sejalan dan searah banget sama tema kita, yaitu produktif nulis bonus traveling gratis. Oke, beberapa riwayat dan juga prestasi dari Kak Sofia. Nama pemateri kita Kak Sofia Okarodiana. Beliau lahir tanggal 8 Maret 1999. Kebetulan saat ini juga tengah menjalani pendidikan kimia di Universitas 11 Maret. Sama juga sekarang sedang menempuh semester 6 menuju semester 7. Dan beberapa kegiatan-kegiatan ataupun organisasi yang pernah diikuti Kak Sofia, diantaranya ada pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, kemudian juga pernah dinobatkan sebagai juara 2 Duta Putri Jawa Timur. Kalau di bidang kepenulisan, ini banyak sekali loh teman-teman, di CV-nya Kak Sofia sangat luar biasa banget. Beliau pernah meraih juara 3 National Scientific Writing Competition at University of Sriwijaya. Kemudian beliau juga pernah meraih peringkat kedua, The Most Outstanding Student in Fakultas Teacher Training and Education. Pernah meraih penghargaan sebagai juara 2 National Scientific Writing Competition juga di Universitas Sumatera Utara. Pernah meraih penghargaan Gold Medal dalam ajang Advanced Innovation Global Competition di Nanyang Technology University Singapura. Pernah juga menjadi delegasi Musabakoh Tilawatil Quran di Boyolali. Pernah meraih penghargaan sebagai juara 3 National Scientific Writing Competition di University Gontor Ponorogo. Peraih Gold Medals dalam ajang Japan Design Idea and Invention Expo di Tokyo, Jepang. Pernah juga meraih bronze medal dalam ajang Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation, and Technology Exposition di Bangkok, Thailand. Nah, selain prestasi-prestasi di bidang kepenulisan, Kak Sofia ini juga pernah menjabat sebagai Putri Sehat Student Ambassador Competition di Provinsi Jawa Timur. Nah, dan masih banyak lagi penghargaan, prestasi, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Kak Sofia, dan yang pastinya dari kegiatan produktif nulis yang dilakukan oleh Kak Sofia, beliau berhasil untuk menjelajah ke beberapa negara di kawasan Asia termasuk jalan-jalan keliling Indonesia. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan kepada Kak Sofia untuk menyampaikan materi mengenai kelas produktif nulis bonus traveling gratis. Silakan Kak Sofia. Oke, terima kasih moderator yang sangat luar biasa. Sebentar, saya mau ya. Apakah teman-teman bisa melihat slide PowerPoint saya? Ya, bisa. Bisa Kak. Bisa, Kak. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih sekali kepada Kak Dimas Fadil atas undangannya untuk mengisi acara di Rumah Penalaran pada malam hari ini.
terus kepada moderator kita yang sangat luar biasa sekali, Kak April, dan juga antusias dari peserta Rumah Penalaran pada malam hari ini ya, meskipun ada yang hujan tetap mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator siapa saya, sekarang di mana gitu. Sama dengan Mbak moderator, sekarang sedang menempuh, insya Allah ini mau semester 7, semester tua ya. Tapi semangatnya untuk menulis tidak pernah luntur gitu teman-teman. Karena kenapa? Ya mungkin salah satunya adalah karena adanya traveling gratis ini ya. Meskipun pandemi seperti ini, namun alhamdulillah sampai saat ini saya masih mengikuti kegiatan-kegiatan LKTI Esai secara online atau daring. Seperti kemarin prestasi yang terakhir itu di Universitas Negeri Yogyakarta, di mana itu presentasinya secara online. Alhamdulillah berhasil mendapatkan juara 2 dari 15 finalis yang Halo Kak Sofia, maaf Kak, suaranya tidak terdengar. Nampaknya Kak Sofia bermasalah sinyalnya. Kita tunggu aja dulu. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman, sepertinya ini ada kesalahan sinyal, gangguan sinyal nih. Baiklah. Baik, Kak. Oke, ini Kak Sofia baru join lagi. Mohon bersabar ya teman-teman. bagaimana April, sudah bisa mendengarkan? Sudah Kak, sudah Oke. masuk suaranya. Mohon maaf sekali. mohon maaf. Ya, iya nggak apa-apa Kak. Ya, jadi gini, Langsung dilanjut. kenapa sih kita harus menulis gitu? Nah, ini ada semangat, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ini. Orang boleh pandai setinggi langit, namun selama dia tidak menulis, maka dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah gitu. Misalkan kita sudah meninggal gitu ya. Jadi kalau kita menulis, kalau kita punya karya, insya Allah karya kita nanti akan diturunkan atau akan dibaca oleh orang-orang. Tapi ketika kita hanya pintar public speaking, kita hanya pintar ngomong, ketika kita sudah wafat nanti, ketika kita sudah tiada, maka sulit untuk dinikmati orang karya kita itu, atau sulit untuk diterapkan atau dilanjutkan oleh orang, seperti itu. Jadi teman-teman di sini harapannya setelah acara ini, teman-teman actionnya atau antusiasnya untuk menulis itu sangat tinggi. Nah, bagaimana sih kita mengawali sebuah tulisan? Sebenarnya menurut teman-teman apa nih yang susah? Mungkin ada salah satu atau dua orang yang boleh sekali untuk menyalakan mikrofonnya. Kenapa? Apa sih yang membuat susah orang menulis gitu?
Kira-kira kenapa susah menulis gitu? Penyakitnya apa sih kira-kira? Menemukan ide. Menemukan ide. Oke, terima kasih Wadiatari. Silahkan yang lain. Apa kira-kira? Kenapa sih teman-teman susah untuk menulis? Biasanya Bingung ngerangkai kata. Bingung rangkai kata. Terima kasih Tiffany. Bingung rangkai kata. Apa-apa? Mager, Kak. Mager. Oh, mager. Iya, benar sekali. Apalagi di tengah pandemi ini ya, kuliah saja sambil rebahan ya, atau di samping yang lain ya. Mungkin dosanya ditinggalkan, seperti itu ya. Ya, mungkin salah satunya yaitu tadi benar jawabannya, salah satunya yaitu ide. Jadi harapannya teman-teman nanti setelah acara ini selesai, kita bisa melanjutkan, misalkan teman-teman mengajak untuk brainstorming ide, bagaimana menemukan ide, itu boleh sekali, atau teman-teman mau konsultasi via PC atau via grup yang telah dibuat Rumah Penalar, juga boleh boleh banget gitu ya. Jadi ini salah satu, mungkin teman-teman bisa melihat ini, mungkin teman-teman nggak usah jauh-jauh menemukan hal ini di Surabaya, mungkin di daerah kita sendiri, di sekitar kita, banyak yang seperti ini gitu. Nah, ini coba kita bayangin air yang mereka minum seperti ini gitu. Depannya seperti ini gitu. Belum yang lain, belum makanannya mereka dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Terus sampah-sampahnya seperti ini. Kita lihat pemandangan yang tidak begitu enak di slide PowerPoint ini. Nah, ini anak-anak juga seperti ini. Jadi teman-teman, sebenarnya ide itu nggak susah-susah gitu, asalkan kita itu mau berusaha. Nah, kalau dari saya sendiri, cara menggali ide dari saya itu banyak caranya. Salah satunya yaitu dengan traveling. Tapi travelingnya bukan traveling kayak menikmati liburan seperti pas di Jepang, di Singapura kayak gitu, enggak. Itu bonus belakangan. Ya mungkin awalnya kita untuk menggali ide atau brainstorming ide itu juga boleh banget ngajak teman atau kemana gitu ya. Itu untuk traveling ya. Jadi saya itu niatnya traveling, tapi travelingnya ke tempat-tempat yang misalkan pabrik yang limbahnya kurang terfikirkan atau kurang diolah atau kurang terawat seperti itu. Jadi misalkan ini contohnya pas saya ke Singapura itu adalah idenya yaitu membuat ini biofuel. Jadi biofuelnya itu bahan bakarnya itu dari limbah aren gitu. Jadi tidak biofuelnya itu bisa digunakan untuk menggantikan bahan bakar batu bara gitu. Nah itu tapi dimixkan dengan sampah. Kenapa sampah gitu? Sampah plastik terutama. Karena negara kita Indonesia ini dinobatkan sebagai negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar setelah Cina. Nah itu PR besar bagi kita sebagai generasi muda. Bagaimana sih caranya biar peringkat tersebut, biar Nobel tersebut ganti ke negara lain gitu, jangan di Indonesia. Kalau Nobelnya bagus nggak apa-apa, masalahnya ini sebagai dinobatkan sebagai penyumbang sampah plastik. Nah itu PR generasi milenial seperti kita. Nah ini bisa kita lihat lagi, adanya kemacetan. Tidak perlu ke Surabaya atau ke Jakarta, mungkin di daerah kita masing-masing, mungkin di kabupaten atau kota juga masih banyak yang seperti ini. Nah, kira-kira inovasi teman-teman buat yang seperti ini tuh apa gitu? Tulis teman-teman gitu. Jadi pada prinsipnya membuat karya atau membuat tulisan itu mudah. Jadi yang penting kita punya ada permasalahan dan kita bisa menyumbangkan solusi atau menyumbangkan ide atau gagasan kita terhadap suatu permasalahan tersebut seperti itu. Jadi nggak perlu kita susah-susah membuat pesawat berbahan bakar air misalkan kayak gitu. Tapi susah diaplikasikan apalagi di negara kita gitu loh. Negara yang semaju Jepang aja belum bisa. Nah, gitu. Kalau yang inovasi saya yang ke Jepang itu adalah saya membuat spray kayak baygon ya, spray untuk nyamuk, untuk membunuh nyamuk, itu dari kotoran kerbau. Kenapa kotoran kerbau? Karena kotoran kerbau itu mengandung, di sini mungkin ada anak yang kimia, kandungan metana atau ya kandungan metananya itu sangat tinggi gitu. Nah, itu berpotensi untuk membunuh dan juga berpotensi sekali digunakan sebagai spray gitu. Jadi spray kayak baygon untuk membunuh nyamuk. Jadi idenya itu simpel sekali. Dan setelah inovasi itu 3 bulan, kalau nggak salah 4 bulanan itu saya dapat kabar, dari teman saya bahwa Jepang mengembangkan kotoran kelinci digunakan untuk bahan bakar. Jadi sebenarnya kita itu mampu gitu.
Namun untuk produksi skala besarnya kita harus cari kerjasama sama mungkin pabrik atau yang lainnya gitu. Contohnya saya yang kayak biofuel itu sebenarnya mau kita kembangkan karena kenapa? Indonesia mau nggak mau sebentar lagi itu akan krisis yang namanya batu bara gitu. 100 tahun itu bukan hal yang atau bukan sesuatu yang lama gitu. Tanpa kita sadari 100 tahun itu bakalan cepat berjalan gitu. 24 jam itu sangat cepat gitu. Jadi ini adalah PR kita bersama. Nanti kalau batu bara sudah tidak ada, mau nggak mau kayak pembangkit listrik tenaga nuklir yang di Indonesia ini masih ada, baru ada 3, itu mungkin bakalan dilebarkan atau ditambah lagi seperti itu. Mungkin teman-teman rumahnya ada yang dekat PLTN ya, mungkin Serpong atau Jogja itu ya. Itu juga masih banyak PR untuk mengedukasi masyarakat. Sebenarnya nuklir itu nggak sepenuhnya itu membahayakan gitu. Asalkan itu tepat dan kita bisa menggunakan secara efisien dan efektif gitu. Sebenarnya kayak kecelakaan kayak yang di Jepang itu, pernah dengar ya? Mungkin moderatornya pernah dengar nggak ada kebocoran nuklir di Jepang? Wah, kebetulan saya kudet nih, Kak. Boleh dong diceritain. Oh iya. Nah, itu sebenarnya di Jepang itu pernah kan pada saat itu dan melumpuhkan perekonomian di Jepang. Kalau nggak salah di Fukushima nama kotanya pada saat itu. Tapi yang meninggal itu, saya baca berita itu yang meninggal itu cuma 3, tapi itu dampaknya ke negara-negara lain itu banyak gitu, termasuk Indonesia. Indonesia itu salah satu negara yang susah untuk menambah tempat atau instansi PLTN gitu karena merasa takut dengan peristiwa yang ada di Iran. Di Iran itu juga pernah terjadi, malah lebih parah di Iran daripada di Jepang sendiri gitu. Namun sebenarnya kayak PLTN itu sebenarnya itu manfaatnya itu sangat besar sekali untuk Indonesia. Terutama sekarang ini saat COVID seperti ini, alat-alat kesehatan itu butuh disterilisasi secara cepat dan juga benar-benar steril gitu. Nah, itu juga membutuhkan yang namanya isotop dari PLTN, yang produksi dari PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Ya, mungkin teman-teman yang kepo, yang pengen tahu, yang pengen nulis tentang nuklir juga boleh banget. Mungkin gimana sih caranya mengedukasi masyarakat Indonesia biar masyarakat Indonesia itu menerima dan paham gitu loh, paham bahwa nuklir itu tidak sepenuhnya berbahaya. Itu sangat masih menjadi PR dan saya juga masih bingung ini gimana caranya untuk menyadarkan yang benar-benar efektif gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang di sini bisa menyumbangkan idenya, silahkan nanti dikembangkan gitu ya. Nah, ini kalau untuk lomba teman-teman, esai KTI atau bahkan yang internasional pun itu tidak jauh-jauh dengan yang namanya SDG. Jadi Sustainable Development Goals atau Revolusi Industri 4.0 kalau Indonesia, kalau di Jepang sudah Society 5.0. Mungkin teman-teman yang kurang bacaan atau kurang tahu itu apa Society 5.0, Industri 4.0, mungkin teman-teman bisa memperdalam itu. Jadi jangan pernah malas untuk kita literasi teknologi, untuk literasi buku, untuk literasi media dan lain sebagainya gitu. Mau nggak mau sekarang ini kita harus pinter-pinter literasi teknologi seperti itu ya. Jadi biar tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain seperti itu. Jadi jangan bingung-bingung untuk nulis esai, KTI atau karya itu temanya mesti salah satu dari ini gitu, nggak jauh-jauh beda. Kalau kalian bilang COVID jauh dari ini, salah ya. Kita lihat poin kesehatan, bisa dilihat ini di sini juga ada tentang ini misalkan mengaitkan pendidikan dengan COVID, bisa ini misalkan salah satu yang terdampak adalah pendidikan, yaitu di kelima ya gender di ini yang keempat quality education itu. Nah itu dan masih banyak lagi kayak air bersih, sanitasi dan lain sebagainya, itu bisa kita melihat dan memahami poin demi poinnya tentang SDG itu ya. Nah ini tips dari saya, ide. Ini pilih topik atau ide yang memiliki urgensi yang paling tinggi. Contohnya apa? Ini contohnya yaitu, misalkan sekarang ini tentang COVID ya, yang lagi booming gitu. Tapi pada saat saya COVID, jadi saya ini pas di Medan itu yang juara 2 LKTN, sekalian itu best presentation di Universitas Negeri Medan. Pada saat itu udah COVID itu. Jadi COVID itu udah masuk ke Indonesia itu tanggal 2 Maret, dan saya tuh ke Medan itu berangkat tanggal 7 Maret. Jadi pada saat itu
COVID udah masuk tapi tetap memutuskan untuk terbang gitu. Jadi yang saya pilih pada saat itu adalah pembuatan lotion anti nyamuk dari daun patikan kebo, teman-teman. Jadi mungkin yang teman-teman nggak tahu daun patikan kebo itu seperti apa sih, kok bisa jadi lotion anti nyamuk. Nah, nanti bisa browsing teman-teman, diingat-ingat daun patikan kebo atau nama lainnya yaitu daun Euphorbia hirta. Jadi ide itu nggak harus yang susah, yang penting simple, aplikatif dan juga solutif gitu, teman-teman. Nah, kenapa saya memilih lotion anti nyamuk? Karena tanpa kita sadari ya, karena yang sekarang ini setiap hari yang diupdate corona, terus peningkatan jumlah kasus penderita corona, yang positif corona. Nah, kita kayak seolah-olah takut gitu. Yang dibahas corona dikira corona saja yang menyebabkan kematian yang sangat tinggi, terutama bagi masyarakat Indonesia. Padahal tidak hanya itu, demam berdarah pun juga menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Makanya di video presentasi saya nanti mungkin kalau ada waktu nanti saya putarkan, bukan hanya corona, Indonesia justru darurat wabah demam berdarah seperti itu. Jadi ada kata-kata seperti itu dan itu membuat dewan juri langsung sama audiens tuh sangat-sangat antusias melihat presentasinya gitu. Itu. Yang kedua, yang ini ya, yang tadi aplikatif, memiliki dampak yang luas dan ini carilah ide yang selaras dengan tujuan program pemerintah gitu, seperti SDG atau Perpres atau PP peraturan pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan sendiri atau Kemendikbud dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini selanjutnya untuk metode penulisannya. Metode penulisan atau teman-teman boleh menulis metode penelitian kalau teman-teman melakukan penelitian atau eksperimen di laboratorium seperti itu. Kalau enggak, kalau hanya telaah pustaka, hanya melihat kayak review-review dari berbagai jurnal atau penelitian orang, ini menuliskannya biasanya metode penulisan seperti itu. Nah, ini berikan contoh langkah konkret atau realisasi dalam tulisan kalian gitu. Jadi contoh konkretnya atau kalian misalkan membuat aplikasi, fitur-fiturnya apa gitu. Jangan kayak benar-benar mulai dari nol, tapi kayak kalian tuh sudah kayak mendesain karya kalian tuh mau seperti apa. Jadi kalau membuat ISE atau KTI untuk dilombakan, jangan pure atau murni tulisan saja. Coba di situ tampilkan grafik atau tampilkan tabel atau tampilkan gambar atau sketsa dari kalian, atau justru kalian lebih bagus lagi ketika kalian itu membawa produk atau prototipe seperti itu. Jadi kalau hanya gagasan, itu mungkin kalau saingan kalian itu membawa prototipe atau produk, mungkin kalian akan tereliminasi gitu. Jadi teman-teman yang mungkin dilirik sama juri itu yang melihat prototipe atau produknya. Pada saat saya lomba di Undiksa, di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali itu, saya ingat nilai paper saya itu dari 15 finalis itu nomor 13 dari 15 finalis. Kalian tahu, jadi esainya itu membuatnya jam 9 malam, teman-teman. Jam 9 malam dan hari itu terakhir dan itu sudah tidak ada lagi perpanjangan karena itu sudah termasuk waktu perpanjangan dan saya dan teman-teman saya itu baru tahu itu pas hari itu malam, jadi belum membuat produk atau prototipenya sama sekali. Pada saat itu saya membuat edible film itu kayak bioplastik, jadi plastik yang terbuat dari bahan alam, di mana itu bahannya dari enceng gondok dengan campuran air leri. Air leri itu air cucian beras seperti itu karena mengandung selulosa dan pati yang sangat tinggi. Jadi berpotensi untuk membuat edible film itu gitu. Nah, edible film itu bisa dimakan. Jadi plastiknya itu nggak kayak plastik-plastik yang ada di Indomaret yang biasanya buat tas atau buat wadah belanjaan, itu enggak. Tapi edible filmnya itu bisa dimakan oleh kita gitu. Nah, pada saat itu nilai presentasi saya itu nomor 2 setelah ITS. Juara satunya itu ITS, saya ingat benar. Juara 2-nya itu tim UNS teman saya dari organisasi yang sama-sama dengan saya. Juara 3-nya itu Universitas Brawijaya. Juara harapan satunya itu tim saya. Jadi pada saat itu saya mendapatkan harapan 1 dan saya juga kaget gitu, papernya itu nomor 13 dan kami sebenarnya sudah memutuskan untuk nggak usah lanjut lah. Kayaknya juga nggak mungkin untuk menduduki juara 1, 2, 3 gitu. Harapan kayaknya juga susah karena papernya nomor 13 gitu. Nilainya itu nomor 13 dan
Alhamdulillahnya karena semangat yang tinggi kita maksimalkan di presentasi. Buat teman-teman, jadi jangan takut. Saya tuh pernah pas di Jepang itu debat sama dewan juri, kok ini bisa baunya kotoran kerbau hilang bagaimana gitu. Terus kandungan alkoholnya bagaimana, ini seberapa, kandungannya berapa persen, kayak gitu-gitu ditanya dewan juri, sampai dewan jurinya itu mendebat gitu loh, nggak percaya gitu. Dan kami benar-benar membawa hasilnya mulai dari tahap 1 itu kayak gini, tahap ini kayak gini, sampai kami itu transit di Hong Kong, sampai itu sama imigrasinya itu bermasalah. Jadi karena kami membawa cairan, ya mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya, kalau ke luar negeri itu ada batasan cairan. Kalau di dalam negeri itu masih membawa air itu masih dibolehkan ya, beberapa maskapai penerbangan. Tapi kalau ke luar negeri itu batasan maksimal cairan itu 100 ml teman-teman. Pasta gigi itu termasuk cairan. Lalu sampo itu termasuk cairan juga ya, kayak gitu-gitu. Jadi itu bakalan kedetek, kalian mau taruh di koper sekalipun, mau ditaruh di manapun itu bakalan kedetek gitu. Jadi sama X-ray itu nggak bisa dibohongi ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau membawa cairan kayak gitu, membawa surat kalau emang produk atau prototipenya itu berupa cairan seperti itu. Jadi ketika saya keluar Jawa pun meskipun ada batasan, tetap saya dari kampus tuh membawa surat gitu. Jadi bukti bahwa kami itu lomba. Dan kesalahannya pas ke Jepang itu kita transit ke Hong Kong, suratnya itu mereka nggak bisa terima karena suratnya itu dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Mereka nggak bisa memahami ini apa maksudnya gitu, dan kita menjelaskan dan kita dimasukkan dulu, maksudnya kayak diajak ngobrol sama 3 imigrannya sana untuk membahas masalah produknya itu kayak gimana, mau lomba kemana dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini untuk yang ini selanjutnya itu porsi isi itu harus lebih banyak dari pendahuluan dan penutup. Kalau di esai itu strukturnya simpel sekali, hanya ada pendahuluan, isi sama penutup gitu. Termasuk di Undiksa pada saat itu juga hanya pendahuluan, isi, penutup. Makanya jam 9 mulai start, baru dapat ide, baru nemu jenis lombanya, dan pada saat itu kami tertarik sekali melihat field tripnya, yaitu ke Tanah Lot Bali gitu. Makanya kami semangat sekali mengerjakan full papernya, dan pada 2359 itu belum selesai, tapi kami transfer uang dulu gitu. Sebenarnya agak salah gitu, karena pada saat itu kami malam-malam itu juga kesulitan sinyal, jadi 12 lebih berapa itu baru ke submit karyanya gitu. Nah ini tips lagi, jika idenya itu outputnya ide itu berupa kebijakan. Nah ini kondisi kekinian, seperti yang saya katakan tadi, kayak ada permasalahan. Jadi di latar belakang itu kalian munculkan permasalahan. Jadi latar belakang itu disampaikan secara menggunakan kalimat deduktif. Deduktif itu dari yang global atau dari yang umum ke khusus gitu. Jadi jangan membahas inovasi kalian atau gagasan kalian dulu, tapi coba membahas permasalahan yang ada, baru kita di paragraf akhir, di latar belakang kita ngomong, kita itu mau apa sih, kita itu mau sumbang ide atau gagasan apa sih. Nah itu di situ ya. Terus solusinya, nah solusi yang ditawarkan dari kalian sendiri gitu. Namanya sebuah karya, kalau karya itu kayak sudah diinisiasi orang, udah diciptakan orang, terus kita membuat, nah itu namanya plagiat teman-teman. Jadi itu tolong dihindari ya. Jadi teman-teman bisa melihat kira-kira itu sudah pernah ada apa belum sih gitu, udah dipublikasikan orang belum sih. Nah kalau belum, atau misalkan sudah, teman-teman tuh boleh penelitiannya sama, tapi dengan catatan harus ada prinsip AMT, amati, modifikasi, tiru. Nah ini perlu banget ditekankan di sebuah karya tulis atau esai atau artikel ilmiah atau yang lain sebagainya. Jadi perlu itu. Jadi misalkan kita menyempurnakan metode yang dibuat oleh orang lain, jadi metodenya mungkin terlalu metodenya yang dibuat orang lain itu terlalu lama, mungkin waktunya terlalu lama, penelitiannya terlalu lama, atau membutuhkan bahan yang terlalu mahal, dan kita menciptakan atau mengidekan atau memberikan solusi dengan bahan yang lebih murah, dengan waktu yang lebih efisien. Nah seperti itu boleh sekali teman-teman. Nah selanjutnya yaitu gagasan atau ide penulis itu harus benar-benar kelihatan gitu. Lalu pihak-pihak yang terlibat. Nah ini ketika kalian misalkan membuat aplikasi, untuk membranding pariwisata di Bali. Nah kira-kira pihak yang terlibat
itu siapa saja sih gitu. Tuliskan, misalkan donaturnya mau dari mana, sasaran kalian itu ke siapa gitu. Pariwisata yang mau di branding itu apa, terus kelebihannya aplikasi kalian daripada aplikasi-aplikasi kayak Gmaps pariwisata yang sudah ada itu kelebihannya apa. Jadi tunjukkan novelty atau kebaruan dari karya kalian gitu. Itu sangat-sangat penting sekali gitu. Terus ini langkah-langkah implementasi ide. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin teman-teman akan melakukan kerjasama dengan dinas pariwisata terlebih dahulu untuk mungkin setelah ini new normal, setelah ada kebijakan new normal, bagaimana pariwisata itu tetap melejit dan bisa menyumbangkan devisa yang sangat tinggi untuk negara kita untuk memulihkan sektor perekonomian gitu. Nah itu boleh banget gitu. Nah, jadi ada step by stepnya dari kalian seperti apa. Jadi jangan hanya kayak kita itu gambaran umum dan kita memaparkan masalah saja. Nah itu bermasalah itu namanya karya kita itu karena tidak ada solusi dari penulis gitu. Nah ini jika outputnya berupa produk, ini kondisi kekinian itu perlu sekali kita membahas kondisi kekinian. Oh ya, kalau teman-teman ambil atau ngambil jurnal, kalau teman-teman ngambil dari jurnal itu pastikan jurnalnya itu tidak jauh dari tahun sekarang. Kalau saya tipsnya yaitu 5 tahun maksimal 10 tahun gitu. Kalau bisa usahakan 5 tahun sebelum tahun sekarang gitu. Misalkan ini 2020, jadi teman-teman ambil adopsi jurnal-jurnal yang 2015, 16, 17, 18, 19, 20 seperti itu, atau 16 boleh, atau kalau jangan sampai, maksudnya jangan jurnal-jurnal yang 1990-an, nah kayak gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi penilaian juga gitu. Dewan juri itu melihat yang kondisi kekinian gitu. Itu juga penting sekali. Biasanya daftar pustaka itu juga dilirik kok sama dewan juri gitu. Terus desain produk, ketika kalian punya produk, desainnya itu misalkan kalian membuat aplikasi penjernih ini misalkan membuat alat untuk menjernihkan air, atau alat untuk mengubah misalkan minyak jelantah agar menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan lagi, atau apa kayak gitu. Kalau saya yang di Thailand itu membuat alat untuk mencetak atau mengepres emping melinjo. Jadi emping, kalian tahu nggak, Mbak moderator tahu nggak emping melinjo itu apa? Emping melinjo itu yang kayak keripik bukan Kak? Ya benar sekali. Jadi yang dari melinjo itu ya. Nah, iya pernah makan. Isinya melinjo itu ketika ditekan ya, atau pencet ditekan atau dicetak itu bisa digunakan untuk makanan gitu, untuk pembuatan keripik emping melinjo itu. Nah itu juga banyak orang yang suka ya kan. Nah itu saya melihat itu di Klaten itu masyarakat itu masih menggunakan tangan, jadi manual satu-satu gitu. Nah kami menciptakan mesin untuk mengepres biji emping itu, biar empingnya itu langsung ketika dipres langsung membentuk langsung rata atau bulat-bulat seperti itu. Nah itu untuk memudahkan juga dan untuk membantu masyarakat sana untuk mengembangkan UMKM-nya. Nah ini terus kalau berupa produk, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya mesinnya itu seperti apa? Atau cara kerja misalkan aplikasi kalian itu sudah jadi dan udah di Play Store itu seperti apa? Nah itu bisa dituliskan langkah kerjanya seperti apa dituliskan di bagian atau dibuat bagan namanya diagram alir gitu. Nah, jangan lupa teman-teman, sebelum kesimpulan kalian tuliskan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi kelebihan karya kalian tuh apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, lalu threat-nya apa gitu. Jadi teman-teman, ini tipsnya ya, ketika menulis analisis SWOT, usahakan strength sama opportunity-nya itu lebih banyak. Jadi meskipun kelemahannya karya kalian itu banyak, kalian jangan menulis sebanyak-banyaknya untuk kelemahan atau weakness sama threat-nya gitu. Tapi banyakin strength sama opportunity-nya. Misalkan menulis strength-nya itu 5, weakness-nya tulis aja 2 atau 3 gitu. Jadi jangan banyak-banyak melemahkan karya kita sendiri gitu. Nah nanti biasanya dewan juri itu
biasanya ada 2 sampai 3 kan kalau final lomba presentasi kayak gitu. Mesti itu campuran collab antara saintek dengan sosum gitu. Nah mungkin kalau saya dari kimia ya, dari pendidikan kimia, mungkin Dewan Juri nggak bakal menanyakan bagaimana reaksi kimia dalam pembuatan bioplastik. Mesti yang Dewan Juri yang dari sosum pun juga nggak akan mudeng itu reaksinya seperti apa. Jadi mungkin yang ditanyakan adalah biaya pembuatannya, penelitiannya membutuhkan waktu berapa, terus biayanya berapa, terus kira-kira ketika dijual untung apa enggak, terus analisis SWOT-nya, kelebihan atau kekuatan produk ini atau karya ini apa sih. Nah itu yang ditanyakan Dewan Juri mesti seputar-seputar itu gitu. Itu ya teman-teman ini. Nah ini yang penting itu kita ini fokus, percaya, achieve. Nah itu insya Allah kalau kita fokus, kita percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita sama kita aja nggak percaya, aku tuh nggak bisa nulis, jangan bilang nggak bisa nulis teman-teman. Saya menekuni bidang kepenulisan ini baru saya masuk UNS. Pada saat saya SMA, saya itu lebih suka ke debate. Jadi kayak speak English kayak gitu, lomba speech contest, terus debate English. Pokoknya serba-serba yang berbau public speaking seperti itu, lomba cerdas cermat kayak gitu, pasti SMA duta-duta kayak gitu. Karena saya nggak hobi nulis dulu. Pas masuk dunia perkuliahan, saya tahu bahwa salah satu cara menghasilkan rupiah, salah satu cara free traveling adalah dengan jalan menulis gitu. Nah sekarang ini bahkan kayak banyak banget lomba ISE KTI meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini gitu. Nah ini apapun tujuanmu, rangkailah masa depan itu dari sekarang. Jika bukan dari diri sendiri yang mau memulai, lalu siapa lagi gitu. Nah mungkin kalian kalau pengen menciptakan atau membuat tim, mungkin kalianlah jadi motor penggeraknya atau kalianlah yang pertama mengawali. Nanti teman-teman kalian akan kalian rekrut. Jadi pertama dulu itu saya diajak kakak tingkat saya gitu. Tapi sekarang setelah saya gantian ngajak teman saya dan alhamdulillah menang, saya semakin percaya diri gantian ngajak ke adik-adik tingkat saya. Karena salah satu prinsip hidup saya adalah menginspirasi orang, memotivasi orang dan berguna bagi orang. Perlu kita ketahui banyak kan orang hebat tapi jarang orang yang bisa menghebatkan orang lain. Nah itu. Jadi jangan sampai kita itu hebat untuk diri kita sendiri, tapi cobalah tebar kehebatan kita itu untuk orang lain, seperti itu teman-teman. Nah ini, let's try create an idea. Jadi silahkan teman-teman menuliskan, kira-kira teman-teman mau menulis apa, mau ide seperti apa. Ketika kalian jangan takut untuk salah, jangan takut untuk ini penulisannya nggak benar atau kalimatnya terbelit-belit. Kalian boleh PC saya, yang penting kalian misalkan lombanya deadline-nya. Jadi setiap hari itu saya reviewer ini ya KTI esai. Jadi setiap hari saya tugasnya seperti itu. Emang saya sengaja gratis, maksudnya nggak ada fee. Kalian boleh DM Instagram saya @sofia_oka atau kalian boleh juga minta nomor WA saya ke panitia. Kalau kalian punya ide atau kalian bingung jalannya idenya kalian itu seperti apa, atau kalian sudah membuat full papernya kalian bingung atau merasa masih perlu dibaca atau butuh koreksian atau masukan, silahkan kalian kirimkan ke saya. Yang penting tidak mendekati deadline ini submitan ke panitianya gitu. Jadi saya butuh waktu dan kalian mungkin butuh revisi lagi. Nah nanti kita bisa saling sharing gitu. Tuh, jadi alhamdulillah tidak hanya dari UNS, alhamdulillah udah banyak dari luar universitas yang yang mengirimkan full papernya untuk dikoreksi, termasuk ada ITS, UPN Veteran, dan Untirta, dan masih banyak lagi gitu. Jadi silakan. Oh ini bonusnya teman-teman. Jadi ketika ini adalah pertama kali saya terbang. Jadi saya pertama kali terbang itu ke Thailand. Pertama kali saya naik kereta itu ke Banyuwangi di kampus wilayahnya UNER yang di Banyuwangi di kedokteran hewan kalau nggak salah pada saat itu. Nah itu pertama kali saya lomba final KTI esai pada saat itu isai di UNER gitu. Itu pertama kalinya saya naik kereta itu. Jujur itu pertama kali saya naik kereta dan pertama kali saya terbang itu saya terbang ke Thailand. Nah ini mungkin teman-teman ada yang pernah ke Thailand mungkin tahu ini namanya tuk-tuk, kalau di sini baja ya. Nah saya juga naik tuk-tuk ini. Jadi ini tuk-tuk yang ada di Thailand.
Terus, nah ini alhamdulillah ini juga di Kementerian Pertahanannya di Thailand, ini di Wat Po, terus ini di Wat Arun, terus ini di depan tempat gedung buat lombanya di Bangkok Trade Exhibition Center di BITEC namanya di Thailand. Terus ini di center kayak pusat perbelanjaan terbesar di Thailand. Terus saya juga main ke Bangkok University dan tempat-tempat yang lain gitu. Di Sungai Chao Phraya pada saat itu juga iya. Terus ini juga ini kantor UNESCO Siameo, kayak misalkan kita dari pengen magang ke Thailand kayak gitu, itu biasanya teman-teman tuh ke kantor UNESCO Siameo. Nah, ini biasanya untuk mahasiswa PPL juga atau magang ke pendidikan yang guru-guru itu juga biasanya di situ. Ini ada mata uangnya Thailand, ini di Islamic Centernya Thailand. Terus ini saya pas di Thailand itu juga alhamdulillah hotelnya itu menyediakan sepeda gitu. Jadi saya pas di Thailand tuh sore-sore tuh saya pasti sepedaan. Perlu kalian ketahui lombanya itu hanya 4 hari, tapi saya di Thailand itu 10 hari. Jadi itulah salah satu bonus traveling teman-teman. Jadi alhamdulillah ada uang dan kita itu dapat sponsor, jadi dapat bantuan dari sponsor juga. Terus alhamdulillah dari kita juga masing-masing itu kebetulan ini timnya beda-beda, ada yang dari teknik mesin, ada yang fisika murni, ada yang penyuluhan komunikasi pertanian, ada yang pendidikan fisika, saya sendiri pendidikan kimia. Nah, itu ini seperti ini. Ini pas di Thailand ini. Ini bersama kakak tingkat saya yang sekarang sudah lulus. Ada juga yang teman seangkatan saya. Terus ini yang lomba di Bali. Ini di Pantai Lovina itu saya malam-malam sengaja ke Pantai Lovina karena paginya itu ada field trip dari panitia dan paginya itu saya nggak bisa ke Tanah Lot karena terpaksa itu harus pulang karena ini ada kegiatan lain dan ada perkuliahan yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Ini pas ngetrip di Bali dan alhamdulillah panitia dari Undiksa pada saat itu mengantarkan kita main sebelum kita ke bandara, daripada kelamaan di bandara kita main di pantai Pandawa gitu. Jadi lumayan lah ya panitianya mau nganterin kita ke pantai gitu. Terus ini pas di Sumatera, jadi saya ke Sumatera Utara itu 2 kali ya. Pertama itu 2019 bulan September. Terus pada saat itu dari Palembang. Jadi sebenarnya saya dari Palembang lomba di Universitas Sriwijaya Palembang. Habis itu saya langsung terbang ke Medan gitu di Bandara Kuala Namu International Airport. Jadi langsung karena finalnya itu hanya terpaut 1 hari, jadi hanya terpaut 2 hari dan 1 harinya itu saya nginep di rumahnya di kosnya panitia yang di Sriwijaya gitu, yang di Palembang Sumatera Selatan. Itu langsung terbang ke Sumatera Utara. Jadi saya ke Medan itu 2 kali dan itu saya mesti pulang sendiri, berangkatnya juga sendiri. Tapi teman saya nyusul, teman saya juga pulangnya terakhir karena dia ikut field trip, saya nggak bisa ikut field tripnya. Itu tapi saya ini bermain ke, mungkin teman-teman yang ini tahu ya, ini Istana Maimun. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang dari Pontianak, saya juga pernah ke Pontianak, alhamdulillah juara 3 di yang ada informasi Universitas Tanjung Pura pada saat itu 2018 akhir kalau nggak salah. Nah 2018 akhir tuh di Universitas Tanjung Pura Pontianak gitu. Nah itu alhamdulillah bisa lihat rumah Dayak dan rumahnya kayak adat-adatnya, kayak itu kan kayak perbatasan sama ini ya, sama Malaysia ya. Jadi dikasih tahu sama panitia ini kayak gitu. Bermain ke Sungai Kapuas juga pada saat itu. Nah ini kalau di Jepang mungkin teman-teman yang pengen kayak beli-beli. Jadi di Jepang itu ada, kalau kalian nanti diberikan kesempatan ke sana, amin, semoga semuanya yang di sini bisa terbang ke sana. Jadi di Jepang itu ada kebanyakan emang ini ya, ada pajaknya di setiap toko. Jadi misalkan kalian beli tas, beli apa-apa, beli souvenir-souvenir kayak gini, nah itu kayak ada pajaknya seperti itu teman-teman. Ini di Sungai Sumida namanya. Ini ada di Sensoji Temple. Mungkin ini yang teman-teman nggak asing sama Jepang ya. Mesti orang-orang pada foto di situ, yang ada ininya apa, merah-merahnya ini.
Nah, ini kalau Jepang, ini mata uangnya Jepang. Kalau mungkin teman-teman akan kaget. Jadi, saya itu pertama kali keluar negeri itu kan ke Thailand. Pada saat itu ada pengalaman, ada pengalaman buruk. Jadi, pas saya ke Thailand itu, pas mau beli ayam, kita ngomong kalau beli chicken gitu kan. Nah, mereka itu malah menawarkan kita daging babi, teman-teman. Seperti itu. Kalau di Thailand itu seperti itu ya. Jadi masyarakatnya malah mengarahkan kita untuk kayak ngomong kalau babi ini dagingnya lebih sedap, lebih enak dan lain sebagainya. Tapi berbeda kok sama yang di Jepang. Pas di Jepang itu pas saya ngambil roti, kebetulan saya itu baru mengeluarkan HP, pada saat itu lupa aplikasinya apa, sudah saya hapus. Jadi aplikasi itu bisa ngedetek, itu dari saran kakak tingkat saya yang kuliah di Taiwan sih. Jadi ngedeteksi makanan itu halal atau haram gitu. Jadi mungkin yang muslim kan juga ini ya, kayak menghindari kayak makanan yang babi, kayak gitu-gitu ya. Jadi pas saya di Jepang itu diingatkan sama ini ya, pelayan tokonya, dia bilang, this is not to Muslim gitu. Terus ya udah, akhirnya saya nggak beli dan saya mengucapkan thank you sir, gitu-gitu. Gitu kalau di Jepang itu. Ini mungkin teman-teman tahu ya, Akibahara, surganya anime, yang suka anime. Nah, itu di Akibahara. Lalu ini pas saya dapat gold medal itu sama teman-teman, ini pas ini diserahkan dari dewan jurinya itu, yang ini itu dari Jepang. Terus ini juga ini makanan ya, makanan mungkin teman-teman nggak asing, namanya onigiri. Kalau saya tuh sebenarnya nggak suka onigiri. Jadi onigiri itu kayak dalamnya itu ada yang kayak ikan, ada yang telur, tapi itu nggak dimasak yang terlalu matang. Tahu sendiri kan orang Jepang itu kayak ikan mentah aja doyan gitu loh. Nah, di sana itu pada saat itu ikannya juga kayak masih ada lendir-lendirnya, terus kayak belum begitu mateng gitu. Tapi mau nggak mau kayak makanan yang menjadi keadatusannya halal dan insya Allah halal itu ya ini gitu. Akhirnya ya saya sering makan ini, onigiri namanya. Ini di Tokyo Big Sight. Pada saat itu saya juga main di Tokyo Tower, ini di University of Tokyo. Ini sebenarnya impian sejak SMA. Saya pengen foto di depan University of Tokyo, tapi baru kesampaian 2019 bulan Juni kemarin. Terus ini kita sholat Jumat dan makan bersama muslim di Jepang. Ini cukup jauh sekali dari penginapan saya. Jadi saya pas di Jepang itu pindah penginapan 2 kali gitu, karena di penginapan pertama itu bookingnya nggak bisa langsung 6 hari gitu. Jadi akhirnya, dan itu harganya lebih mahal, dan kita pindah ke kayak ini kontrakan gitu, tapi bagus kok kontrakan di sana, mungkin berbeda sama yang di sini gitu. Nah, ini susu ini halal, jadi susu ini halal, dibilangin sama pelayan saya juga halal. Ini harganya cuma 5.000 kalau dirupiahin. Kalau dirupiahin hanya 5.000 dan itu enak banget. Sampai saya pas pulang itu pengen membawa ini, tapi katanya nggak bisa bertahan lama kalau nggak disimpan di dalam kulkas, seperti itu. Nah, ini perlu kalian ketahui, sungainya mungkin tadi ya penampilan atau performance di Indonesia sungainya seperti itu. Nah, ini kalau di Jepang itu seperti ini, bersih banget, kayak nggak ada sampah sama sekali gitu. Saya sampai bingung, ini pada di mana sih buang sampahnya gitu. Nggak kayak sampah-sampah di tempat umum itu juga saya nggak menemukan tong-tong sampah yang dipasang di tempat-tempat umum kayak gitu. Jadi saya sempat bingung, ini naruh tempat sampahnya di mana gitu. Terus teman-teman mungkin yang kalau ke Jepang mungkin juga akan kaget ketika melihat toilet di Jepang gitu. Mungkin berbeda sama di Indonesia yang ada airnya, di sana nggak ada teman-teman. Jadi mohon maaf itu pakai tisu ya kalau mau membersihkan itu. Tapi kalau teman-teman sedia botol aqua kosong itu boleh banget diisi dulu, lalu dibuat untuk membersihkan gitu. Itu sempat kaget juga pas pertama kali sampai bandaranya di Haneda International Airport, itu nggak ada air untuk membersihkan, itu nggak ada. Jadi kayak sensornya itu kuat, jadi ketika, mohon maaf ya, ketika kita buang air atau buang apa, nah itu ketika sudah plung gitu ya, nah itu bakalan ngebersihin sendiri, langsung airnya langsung mengalir ke bawah gitu, jadi nggak ke kita gitu. Itu ini di Akibahara dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang di Singapura,
kebetulan di lombanya itu di Nanyang, di universitas terbagus ya di Asia Tenggara. Nanyang Technological University, di kampusnya juga gede banget, bagus banget. Saya keliling itu sampai ini ujungnya mana, sampai pucuknya mana gitu, sampai bingung. Nah ini saya juga ini biasanya teman-teman kalau ke luar negeri itu mesti berkunjung ke KBRI kayak gitu. Boleh banget teman-teman kalau pengen ke KBRI gitu. Nah ini saya di Ministry of Education, di Menteri Pendidikannya di mana? Di Singapura. Kalau di Singapura itu, kalau di Indonesia kan Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu jadi satu. Kalau di sana Kementerian Pendidikan itu sendiri, Kementerian Kebudayaan itu campur sama Kementerian Olahraga gitu. Nah ini ada 2 kementerian yang foto di bawah itu, Ministry of Culture, Communication, Community itu jadi satu. Terus ini di main-main di Marina Bay, di ikonnya Thailand itu yang biasanya buat foto-foto orang, di patungnya Marlion gitu. Nah, mungkin teman-teman punya impian itu, silahkan teman-teman tuliskan impian kalian gitu. Saya juga punya pohon impian di Solo, namanya pohon impian, bentuknya itu segitiga. Jadi isinya itu impian-impian saya, dan alhamdulillah beberapa, tapi ada juga yang karena pandemi ini, saya gagal untuk mengikuti seleksi PPL luar negeri gitu. Padahal setiap tahunnya biasanya ada, tapi karena pandemi, kita nggak bisa mengadakan PPL atau magang kependidikan di sekolahan di Thailand atau Filipina atau Malaysia dan lain sebagainya. Biasanya ada setiap tahunnya itu pasti diberangkatkan 2 mahasiswa terbaik yang terbaik gitulah ya. Jadi secara bahasa, pinter nulis itu juga salah satu aspek yang dinilai dari Bapak Ibu dosen. Jadi tulisan itu membawa manfaat yang begitu banyak sekali kepada kita tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui nanti di akhir, kayak misalkan kita sekarang ini masih rebahan, kita masih leha-leha tanpa kita sadari, kayak saya ini ya sudah semester 7 bentar lagi nulis skripsi, nah kayak gitu. Nah teman-teman, ketika kalian tuh sudah mulai menulis, insya Allah lah skripsi kalian, TA kalian, mungkin nanti yang mau S2 pengen pengen menyelesaikan tesis, disertasi, insya Allah kalian nggak akan kesulitan gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu yang dilirik oleh profesor atau supervisor ketika kita mau apply S2 atau ke postdoc atau ke S3 doktoral ke luar negeri itu yang dinilai adalah publikasi kita, tulisan kita gitu. CV kita tuh juga dilihat, CV itu muka kita. Jadi teman-teman yang di sini mungkin tadi melihat CV saya bentuknya dalam bahasa Inggris itu sudah saya cicil sejak semester 2 awal. Saya punya CV itu dan saya melihat kok CV saya nggak nambah-nambah ya. Nah itu saya coba gimana caranya CV-nya agar nambah seperti itu. Jadi teman-teman mungkin yang belum punya, silahkan teman-teman menuliskan atau silahkan nanti minta formatnya itu ke panitia, boleh banget gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, mungkin kita mau Q&A aja lebih banyaknya. Oke, terima kasih Kak Sofia, penyampaiannya sangat luar biasa sekali, mulai dari gimana caranya kita menemukan ide, kemudian banyak sekali nih termasuk kata-kata motivasi ya, gimana caranya kita bisa menulis, mulai dari hal-hal sederhana seperti melihat di sekitar kita. Seperti tadi Kak Sofia ada yang buat parfum dari kotoran kerbau. Nah, itu sangat menarik banget sih buat aku ya, yang baru awam banget kenapa kotoran bisa jadi parfum kayak gitu. Terus kemudian juga ada tadi masalah kemacetan, banjir kayak gitu. Jadi masalah atau ide itu sebenarnya ada di sekitar kita ya, Kak ya. Berarti Iya, benar banget. sangat mudah sekali menemukan ide, cuman mungkin yang agak sulit itu menekuni bidang kepenulisan dan mengimplementasikan gagasan kita dalam bentuk tulisan. Nah, selain itu juga tadi Kak Sofia bicara tentang pengalamannya yang sangat luar biasa, sudah pernah ke Singapura, kemudian ke Jepang, bagaimana adat dan tradisi di sana. Nah, itu benar-benar sangat menginspirasi sekali untuk kita semua yang ikut webinar kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, untuk yang mau bertanya, disilakan untuk langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung kirim aja emoticon tangan, nanti akan aku tunjuk langsung untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Sofia. Oke,
Oke, ini masih yang ada yang malu-malu sepertinya nih Kak Sofia. Gimana kalau aku aja yang nanya ya Kak ya? Oh Boleh iya, nih ya, Kak ya? boleh. Oke, jadi ini nih Kak, tadi mengenai prinsip nulisnya itu katanya Kak Sofia bilang kalau biasanya juri itu bakal lebih tertarik sama ide yang udah implementatif. Misalnya kita udah buat produk, kemudian kita udah ada prototipenya. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita baru hanya sebatas gagasan aja. Tapi gimana caranya kita nih supaya presentasinya nanti kita bisa dapat poin yang tinggi, kemudian di gagasannya itu kita bisa meyakinkan juri untuk bahwa karya kita ini bisa diimplementasikan, Kak. Nah, itu Oh sih, Kak. iya, iya. Ya boleh ya, mungkin teman-teman yang ini ya, mungkin teman-teman yang dari Sosum itu akan kayak berbeda ya sama teman-teman dari Saintek, mungkin bisa kayak keunggulannya bisa nge-lab di laboratorium, membuat ini itu gitu ya. Mungkin teman-teman yang Sosum itu adalah keunggulannya adalah kayak membuat kebijakan-kebijakan gitu ya. Mungkin atau hanya sebatas gagasan-gagasan gitu. Nah, itu teman-teman bisa kayak meyakinkan Dewan Juri. Gimana caranya meyakinkan Dewan Juri? Itu slide PPT kalian yang kalian tampilkan saat presentasi itu juga sangat berpengaruh sekali gitu. Itu sangat dilirik sama Dewan Juri. Terus kalau membuat slide PPT itu jangan banyak-banyak, usahakan itu misalkan 9 atau 10 slide itu cukup, ya udah itu aja gitu. Namanya PowerPoint, jadi powernya itu terletak pada man atau orangnya, yang presenternya gitu. Nah, poin-poinnya sajalah yang kita tuliskan di slide PowerPoint. Nah, itu perlu kita ketahui itu. Jadi jangan sampai slide PowerPoint itu menurut jurnal ini ditampilkan, menurut jurnal ini ditampilkan, jangan seperti itu. Itu seperti koran yang kalian tayangkan, seperti itu. Jadi jangan sampai menayangkan koran saat kita presentasi Dewan Juri pasti nggak akan melihat slide kalian gitu. Nah, selain itu kita juga harus pinter-pinter membuat atau menciptakan first impression Dewan Juri itu sangat mood melihat kita gitu. Gimana caranya? Mungkin teman-teman bisa, ini pas saya ke Bali itu pantunnya gini, jalan-jalan ke Undiksa, jalan-jalan ke Bali, jangan lupa mampir ke Undiksa. Jika kalian tertarik dengan kami, lihatlah wahai pemirsa. Gitu. Baru ngomong, kami tim dari Universitas 11 Maret Surakarta, kayak gitu. Benar-benar. Nah, itu teman-teman. Jadi itu pantunnya seperti itu. Nah, itu selain itu teman-teman juga bisa kayak membuat kata-kata motivasi di awal, misalkan Indonesia adalah negara yang apa-apa kayak gitu. Nah, biasanya kalau saya itu akhir-akhir ini ya, mulai 2019 pertengahan sampai 2020 ini, kalau presentasi di awal itu ngasih instrumen untuk presentasi gitu. Jadi itu instrumen itu akan berhenti sampai saya latar belakangnya selesai. Ketika latar belakangnya sudah selesai, saya akan stop itunya gitu. Nanti kayak membriefing panitianya atau operatornya yang akan mengoperasikan gitu pada saat hari H. Jadi itu sangat-sangat membuat suasana presentasinya sangat hidup sekali, apalagi suara kita itu harus lantang, tatapan kita jangan sampai nggak ada yang jangan sampai kita itu nggak hafal apa yang mau kita omongkan gitu. Nah, salah satunya yaitu kita menguasai apa yang kita omongkan. Jadi teman-teman mungkin ini ya rasanya itu beda ketika benar-benar ketika saya itu benar-benar nervous banget itu ketika emang presentasinya secara offline gitu. Jadi kayak benar-benar terasa feel-nya, tapi ternyata pandemi juga ada nervousnya sedikit sih, tapi nggak se wow ketika offline gitu. Itu benar-benar ketika kita melihat alma mater tampil, alma mater ternama, terutama kalau tampil, wah sangat-sangat mematikan dan membuat kita down gitu. Tapi itu nggak perlu teman-teman seperti itu, karena ketika teman-teman ngedown itu akan merusak skenario yang kalian buat sebelumnya seperti itu. Ya, menarik sekali Kak. Jadi nanti idenya bisa kita tiru nih, gimana sih tipsnya gitu, dari mulai mempersiapkan presentasi, membuat PPT yang menarik. Sangat menginspirasi sekali nih ide atau tipsnya dari Kak Sofia. Semoga nantinya untuk teman-teman yang sedang berkompetisi bisa meniru teknik atau caranya Kak Sofia ya, supaya lebih menarik lagi untuk Dewan Juri, bisa pakai kata-kata pantun, motivasi, atau menyanyikan lagu di awal. Itu boleh sekali Kak ya. Oke, ini udah ada pertanyaan yang masuk dari Tiffany Anggi Mutiasari.
Lanjut aja nih Kak ya, langsung aja Kak ya. Silakan. Halo Kak, saya mau nanya, gimana caranya tetap konsisten nulis kalau di pertengahan itu mager? Teman satu kelompok mulai males, nyerah karena stuck di tulisan nggak nambah-nambah. Nah, gitu katanya Kak. Makasih, gitu dia Kak. Oke. Oke, langsung jawab ya. Tiffany ya? Dari Tiffany ya? Oke, gini Tiffany. Jadi pertama itu emang tim itu jadi salah satu motor penggerak kita, terutama ketua. Jadi jangan sampai salah memilih ketua gitu. Ketika ketuanya itu benar-benar bisa jadi api bagi kita, insya Allah semangat kita itu akan terus membara, nggak pernah luntur gitu. Kalau nggak gitu, kalau nggak ketuanya, mungkin salah satu anggota itu kayak sering memfollow up gitu. Jadi ketika salah memilih tim itu juga sebenarnya juga suatu kesalahan yang fatal, karena itu membuat karya kalian, full paper kalian itu nggak selesai. Sama seperti saya, jujur saya itu lomba sama teman seangkatan saya dari pendidikan kimia itu nggak pernah sama sekali. Karena kenapa? Setiap lomba lolos abstrak itu nggak pernah lanjut. Karena kenapa? Mereka mikir laporan lah, ini tugas lah. Sebenarnya saya juga sama seperti itu. Namun ketika kita pengen sesuatu yang lebih, usaha kita juga harus lebih. Mungkin jam tidurnya akan berkurang. Mungkin kalau lagi ngejar deadline atau hari malam itu submit, terus hari ini pokoknya deadline kayak gitulah, itu tuh harus benar-benar nggak tidur, sampai kadang itu tidurnya cuma sedikit, terus ya kayak gitu-gitu, harus kumpul sama teman, harus akses labnya harus kayak gimana, mikir akses lab dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. Nah selain itu mungkin Tiffany juga perlu cari mentor. Jadi cari mentor, kakak tingkat mungkin atau siapapun, atau mungkin kalau dari Undiksa bisa ke rumah penalaran, itu untuk ngecek atau membaca tulisan Tiffany sama teman-teman, ini kurangnya apa, kira-kira kurang apa, perbaikannya seperti apa, minta saran gitu. Nah insya Allah nanti kalau ada masukan seperti itu nggak bakalan kalian tuh stuck gitu. Jadi itu sangat penting sekali untuk mencari teman-teman atau mencari mentor atau kakak tingkat yang bisa menyemangati kita gitu. Jadi menjaga keistiqomah atau menjaga kita tetap rajin atau kita tetap eksis itu emang sangat susah sekali ya. Nah kalau nggak bisa dari kita sendiri, coba dari mentor kita atau dari teman kita gitu. Itu jadi perlu dipertimbangkan kalau kita mau memilih atau mengajak teman gitu. Itu ya Tiffany. Gimana, ada feedback nggak? Nah, itu ya tadi Tiffany caranya bisa dengan mencari mentor. Nah, boleh banget nih kalau mau konsultasi, tanya-tanya, atau nanti kita ada program juga di Rumah Penalaran, mentoring khusus untuk teman-teman yang mau bergabung menulis, misalnya menulis KTI, menulis esai, dan lain sebagainya. Itu bisa banget nih join di program kami nantinya. Atau kalau misalnya ada kakak tingkat nih, kakak tingkat yang memang senang ikut lomba, itu bisa banget diminta revisi atau dijadikan mentor supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk ikutan lomba dan nulis. Nah, oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Arnita Siagian. Assalamualaikum Mbak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, perbedaan lomba karya tulis ilmiah di dalam negeri dengan luar negeri itu gimana Kak? Selanjutnya, bagaimana cara membentuk tim yang sepassion dengan kita Mbak, dan mengikuti organisasi atau klub khusus mengenai kepenulisan atau penelitian. Yang ketiga nih Kak, pertanyaannya, bila kita menggunakan kutipan dari buku tahun lama, misalnya tahun 2006, apakah itu baik Mbak? Nah, terima kasih. Itu katanya Kak, pertanyaannya. Oke, aku jawab ya dari Arnita yang pertama dulu. Perbedaan lomba karya tulis ilmiah di dalam negeri sama di luar negeri, tentu yang pertama adalah bahasa. Ya, kalau ke luar negeri tentu itu harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, teman-teman di sini, kalau di Singapura itu saya 3 orang ya. 3 orang, kalau di Jepang sama Thailand itu 5 orang. Jadi teman-teman usahakan kalau itu merekrut anggota atau memilih tim itu benar-benar saling melengkapi. Misalkan satunya itu jago IT, jadi dia yang fokus ke poster, fokus ke PowerPoint, fokus ke explainer, fokus ke stiker atau yang lainnya. Nah itu ada yang seperti itu. Ada yang pintar bahasa Inggris, jadi speak English-nya fluently kayak gitu. Writing-nya oke, kayak gitu. Speaking-nya confident, percaya diri seperti itu. Nah itu penting sekali. Jadi ada, jadi 5-5-nya, jadi
alhamdulillah tiga event yang di luar negeri itu saya selaku presenternya. Jadi saya fokus ke kayak translate dari Indonesia ke Inggris sama presenter ke dewan juri. Biasanya dewan juri itu hanya meminta 2 orang atau 3 orang untuk presentasi saat finalnya seperti itu. Jadi nggak semua 5-5 itu presentasi gitu. Mungkin ada yang 2 itu kayak jadi modelnya penampilan produk kayak pengoperasiannya, misalkan ini alat, ini gimana caranya alat ini bisa berjalan atau bisa berfungsi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi usahakan ini grammarnya itu juga benar gitu. Mungkin teman-teman yang bahasa Inggrisnya sudah pintar, insya Allah akan tahu kok. Jadi ini benar apa salah gitu. Terus jangan sekali-sekali itu mentranslatekan full paper kalian di Google Translate gitu ya. Jadi kalau emang kalian butuh dosen pembimbing, nah itu silahkan minta koreksian ke dosen pembimbing, insya Allah itu bakal diarahkan. Saya juga seperti itu, jadi mungkin kayak grammarnya itu salah, ini bakal diarahkan sama dosen pembimbingnya seperti itu. Dan usahakan dosen pembimbingnya itu tidak ngawur gitu loh, jangan memilih, misalkan pada saat saya ke Singapura itu dosen pembimbingnya dari teknik mesin, karena yang dibuat kan biofuel, itu kimia juga masuk sebenarnya, tapi lebih ke teknik mesin lah, kan saya juga butuh reaktor untuk pembuatan ininya biofuelnya itu. Nah itu reaktor itu juga adanya di teknik mesin. Kalau di pendidikan kimia di lab saya juga nggak ada. Jadi saya menggunakan dosen dari teknik mesin. Kebetulan teman saya juga ada yang dari teknik mesin yang satu tim itu. Nah itu dosennya dari teknik mesin. Nah itu bapaknya itu yang benar-benar mengarahkan karya kita, produk kita. Nanti kalau ditanyain dewan juri harus kayak gimana. Nah itu penting sekali. Nah itu ya. Bahasanya itu yang berbeda. Terus yang kedua strukturnya. Kalau di luar negeri itu nggak kayak KTI di Indonesia yang 20 halaman, 30 halaman itu nggak harus melampirkan biodata kita lengkap, penghargaannya pernah diraih. Nah kayak gitu enggak. Kalau di dalam negeri itu mungkin masih seperti itu ya. Maksudnya banyak yang emang minta kayak biodatanya diminta dan lain sebagainya. Nah itu ya, Arnita, itu yang pertama. Yang pertama mungkin ada feedback dulu. Boleh dari yang bertanya? Boleh yang dari bertanya untuk menyalakan mikrofonnya. Sebelum tak lanjutin ke pertanyaan yang kedua itu. Oke, belum ada suara ya. Mungkin nanti kalau emang Arnita ada feedback silahkan, nggak apa-apa. Terus yang kedua, bagaimana cara membentuk tim yang sepassion dengan Mbak? Apakah Mbak mengikuti organisasi klub khusus? Ya, saya mengikuti klub khusus. Namanya itu UKM Studi Ilmiah Mahasiswa. Kebetulan saya kepala divisi esai KTI di UKM Studi Ilmiah Mahasiswa UNS sampai sekarang. Jadi saya itu di SIM itu sejak 2017, sejak saya masuk sampai sekarang. Jadi udah 3 tahunan ya saya di UKM SIM. Dulu itu saya staff sekretaris, sekarang saya kepala divisi di esai KTI gitu. Itu ya. Jadi mungkin saya sering lombanya sama teman-teman dari UKM SIM karena di situ kita punya ambisi yang sama, atmosfer penelitian, keilmiahan, ya jiwa-jiwanya anak-anak juga senang lomba, senang-senang traveling gratis, senang-senang nginep di hotel gratis, senang-senang ngabisin ruang kampus gratis, nah kayak gitu. Jadi sefrekuensi lah kayak gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman seprodi mungkin masih banyak yang keberatan, dan yang tidak saya sukai adalah ketika teman-teman itu melihat puncak kesuksesan orang lain tanpa melihat ketika orang lain itu menangis, berdarah, berkeringat untuk meraih kesuksesannya, seperti itu. Nah, itu yang jadi catatan ya, gitu. Jadi jangan pernah kita iri sama kesuksesan orang lain ketika usaha kita masih biasa seperti ini, gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, bila kita menggunakan kutipan dari buku tahun 2006, apakah itu baik, Mbak? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman itu kayak terlalu lama gitu. Jadi usahakan kalau emang ada yang terbaru, misalkan kalian ngambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau dari Kementerian Kesehatan. Kalau ada yang data itu terbaru, misalkan data kemiskinan tahun 2019-2020 itu ada, ngapain kita harus ngambil data yang 2006 gitu. Nah, coba cari yang terupdate gitu. Nanti biasanya itu akan dipermasalahkan dewan juri. Nah, itu kamu ngambilnya data 2006, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia
sekarang sudah membaik dan apa yang kamu usulkan ini sepertinya nggak masuk. Nah, biasanya Dewan Juri akan menghujat kita ketika presentasi gitu. Pas full paper, Dewan Juri diam saja, karena kan nggak mungkin ya ketika kita salah atau kurang bagus, terus kita ditelepon gitu kan nggak mungkin. Nah, itu pas presentasi biasanya tuh full paper kita itu sama Dewan Juri itu udah ditekuk-tekuk atau dicoretin, yang kira-kira nanti bakal ditanyakan itu yang mana. Biasanya Dewan Juri itu udah memahami full paper kita sebelum hari H itu gitu. Itu ya untuk Arnita, semoga membantu. Atau ada feedback, monggo. Kepada penanya, Arnita gimana? Ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup nih, Kak. Oke. Kita batasi untuk 1 orang yang bertanya lagi ya, teman-teman, karena ini juga sudah waktunya sudah mulai habis. Selesainya jam 22 harusnya kalau waktu Wita ya. Jadi ini lagi 1 pertanyaan Galuh Maharani dari Jawa Timur. Pertanyaannya ada 2 nih, Kak. Bagaimana sih, Kak, tips atau trik dari Kak Sofia untuk bisa membagi waktu antara konsisten menulis dan aktif mengikuti lomba, namun juga tugas kuliah Kakak tetap jalan? Yang kedua pertanyaannya nih, Kak. Bagaimana, Kak, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri dalam public speaking dan tidak mudah down? Nah, itu Kak Sofia. Ya. Ini Galuh ini kakak adik tingkat saya ya? Halo Kak. Oh iya. Ya. Oke. Bagaimana caranya timing management ya? Mungkin kalau selama pandemi ini mungkin ini belum sebegitu crowded-nya. Mungkin kalau ngisi acara kayak misalkan tadi pagi juga memoderatori acara dan juga talk show bareng sama Mapras IPB kayak gitu. Terus malamnya harus ini gitu, terus paginya juga ngajar gitu. Nah mungkin teman-teman itu kayak ini ya, mungkin yang ngurangin jam tidur malamnya mungkin itu agak berkurang kayak gitu. Terus mungkin yang teman-teman yang lain sekarang ini sudah menikmati liburan, udah mulai muncak atau yang kemana kayak gitu, mungkin itu harus di cancel dulu demi impian gitu. Karena ini jujur ya, saya punya salah satu mimpi yang besar dan ini nggak tahu nanti terwujud apa enggak. Yang penting kan mimpi dulu kan ya. Tadi kan kuncinya mimpi, aksi sama doa. Yaitu saya selama ini juga ini punya impian untuk saya juga lagi coaching. Jadi selama liburan ini coaching Jerman ya. Jadi untuk mempersiapkan S2 ke Jerman. Nah ini juga salah satu yang memotivasi saya gimana caranya kayak harus pinter-pinter mungkin mengurangi apa ya, mungkin teman-teman yang lain kayak setiap hari mungkin video callan sama teman-temannya yang mungkin ada yang unfaedah, ada yang kurang bermanfaat. Nah itu mungkin bisa dikurangi, atau mungkin teman-teman bisa mengurangi kayak memanfaatkan HP itu mungkin. Jadi jangan salah ya, mungkin ada orang yang salah kayak melihat HP dikira itu main gitu. Jadi saya itu punya HP Android itu nggak pernah saya isi game. Sejak dulu nggak pernah. Karena kenapa? Game itu bagi saya bukan tempat untuk refreshing, tapi itu adalah penyakit gitu. Penyakit yang sangat besar, mungkin melebihi kanker, melebihi jantung ya, tanpa kita sadari di situ gitu. Jadi nggak pernah ada game di HP saya. Mungkin kalau emang bosen ya itu misalkan lihat YouTube kayak buat media pembelajaran. Kan saat ini juga saya persiapan lomba untuk Forkom. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang lomba Forkom nasional itu ya mungkin ya. Saya lagi mempersiapkan teaching contest competition di Universitas Jember juga, alhamdulillah dipilih sama kampus. Jadi kayak gimana caranya itu tiap hari itu ada penambahan gitu. Jadi selalu ingat sama apa yang kita inginkan gitu, apa yang goals kita itu apa. Jadi teman-teman di sini harapannya itu punya goals. Kalian ikut acara itu punya goals, punya tujuan. Terus kalian ngapain itu punya tujuan. Jadi jangan sampai kalian itu kayak aku ikut-ikutan saja deh biar ini mungkin tujuannya hanya mungkin followersnya naik. Nah kayak gitu. Nah itu bonus kesekian. Mungkin traveling tadi ya, traveling gratis itu bonus kesekian. Tapi goals kalian adalah saya pengen belajar menulis. Saya pengen bisa menulis ini demi tugas saya, skripsi saya demi tugas akhir saya atau yang lainnya kayak gitu. Nah itu mungkin bonus uang, bonus piala, sertifikat, bonus traveling gratis itu bonus kesekian kalian. Yang penting kalian tujuan kalian adalah ilmunya tadi.
Itu ya, jadi selalu ingat motivasi kalian, goals kalian. Jadi ketika kalian saat ini belum punya goals, silahkan tuliskan goals kalian itu apa gitu. Insya Allah tempelkan ke dinding kamar kalian atau kemana atau ke laptop kalian itu biar mengingatkan kalian, aku tuh harus produktif. Kurangi magnet rebahan kalian gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, bagaimana Kak untuk bisa pribadi yang percaya diri dan public speaking? Mungkin ini salah satu faktor gen atau nggak tahu apa, sejak kecil emang saya itu sudah seneng ngomong ya, jadi kalau ngomong di depan umum nervous-nervousnya itu kayak bakalan nggak kelihatan gitu loh, presentasi kayak nervous kayak gimana pun, mic padahal itu dingin tapi kayak nggak kelihatan kalau itu tangan bener-bener kayak gini. Terus pas di Bali itu juga sebenarnya itu kan di tribun ya, jadi teman-teman audien tuh di tribun kayak, terus kita itu presenternya itu kayak di bawah gitu. Nah itu sebenarnya juga bener-bener ini banget, kayak itu malam itu saya pas di Bali itu enggak, itu TM technical meeting lomba yang pernah saya ikuti terlama sekali, karena pada saat itu teman-teman kan nggak terima ya masalah sertifikat yang nggak ikut lomba, yang nggak ikut presentasi itu dikasih sertifikat apa enggak ketika menang. Nah itu ada perdebatan di situ. Nah itu technical meeting terlama sekali di Bali itu, dan saya pada malam hari itu saya ke panitia itu izin untuk gabung sama tim saya. Pada saat itu saya ngajak tim saya untuk ayo kita latihan, kita belum latihan karena kita itu benar-benar fokus buat expander, buat expander. Pada saat itu posternya kan udah jadi karena diupload di Instagram. Expander kita itu baru dicetakin sama Mas Khairul Mujahid kalau nggak salah namanya ya. LO saya itu pagi hari itu sebelum Hamin beberapa menit presentasi tuh expandernya itu baru jadi dan tiangnya itu pinjem ke finalis lain. Seperti itu. Jadi malam hari itu saya tuh di Bali itu nggak tidur. Malam hari itu nggak tidur itu. Jadi seperti itu ya. Terus public speaking-nya itu ya mungkin teman-teman bisa latihan gitu, sering practice gitu. Benar-benar menguasai materinya. Ketika kalian nggak menguasai materi, ketika kalian kurang latihan, itu bisa ngedownin kalian, terus bisa membuat kalian ketika nervous tuh benar-benar kelihatan gitu. Jangan sampai itu terjadi. Itu sangat-sangat memalukan sekali itu. Mahasiswa sudah tidak sepantasnya untuk nervous ngomong di depan umum gitu. Jadi caranya gimana? Padatkan Halo Kak Sofia. Sepertinya ada gangguan sinyal. Halo Lagi-lagi Kak gangguan. Sofia. Ya, Tunggu dulu bentar. tunggu dulu ya teman-teman. Ya. silahkan kalau ada feedback dari Galuh. Ya, sudah cukup Kak. Oh ya. Sukses terus buat Kak Sofia. Semoga saya bisa mengikuti jejak Kakak. Semangat Kak. Amin. Terima kasih. Ya. Amin. Itu ya tadi tanggapan dari Kak Sofia. Semoga nanti yang bertanya bisa langsung mengimplementasikan tips dari Kak Sofia. Gimana caranya kita mengatasi gugup, kemudian gimana sih caranya supaya kita bisa balance antara kuliah, organisasi, ikut lomba, dan lain sebagainya. Intinya adalah kita mampu mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat dan lebih produktif lagi. Gitu ya Kak ya intinya. Ya, Oke, teman-teman, mohon maaf sekali kalau misalnya ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung personal chat aja, bisa minta kontaknya Kak Sofia ke panitia atau bisa langsung DM di Instagramnya Kak Sofia aja karena ini sudah lumayan larut malam ini Kak di jam kita. Iya ya, yang di Wita sama di Wita ya. Ya terakhir boleh dong Kak ini teman-teman dikasih kata-kata motivasi atau closing statement dari Kak Sofia supaya teman-teman jadi lebih semangat lagi untuk nulis. Oke. Ini ya mungkin closing statement-nya dari saya. There is a will, there is a way. Keep believing and don't forget to pray. Jadi setiap kalian ada kemauan, insya Allah ada jalan. Selalu percaya bahwa Allah itu akan membantu kalian. Tuhan itu akan membantu kesulitan kita gitu. Terus ini, jika ikhtiar kita sudah sampai batas, biarlah doa dan takdir bertarung di langit dan menunggu keputusan terbaiknya. Allah tidak menyuruh kita untuk menang, namun Allah menyuruh kita untuk terus berjuang. Gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih sekali Kak Sofia, sangat menginspirasi mulai dari pengalaman-pengalaman Kak Sofia, kemudian gimana caranya Kak Sofia untuk tetap bisa bersemangat untuk berprestasi. Nah, teman-teman, tibalah kita sudah di akhir acara webinar. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung di acara kami. Semoga kedepannya teman-teman bisa mengambil manfaat atas penyampaian-penyampaian dari pemateri kita, dan jangan lupa untuk tetap pantengin Instagram kita di Rumah Penalaran, akan ada banyak sekali informasi-informasi lainnya, dan kita juga akan mendatangkan pemateri-pemateri yang luar biasa tentunya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya pribadi ataupun dari panitia. Terima kasih, dan terakhir saya ingin memberikan satu pantun untuk teman-teman. Nah, ini ada pantun yang agak ini ya Kak ya, mohon dimaklumi Kak ya. Jadi gini nih, lagi jalan sambil bertanya, nggak taunya ada benalu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga kalian semua sukses selalu. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau Terima foto kasih lagi. banyak Kak Sofia dan Iya, Kak foto April. dulu Kak. Foto Oh dulu. iya, ya boleh-boleh. Teman-teman dihidupin semua kameranya. Sembari ngidupin, mungkin teman-teman bisa lihat di chat, di kolom chat, karena itu ada link presensi untuk mendapatkan sertifikatnya. Sudah Kak ya? Iya, sudah. Apakah sudah? Sudah. Ya teman-teman, coba hidupkan. Masih banyak nih yang belum ngidupin. Ayo teman-teman, jangan pada malu-malu. Kita langsung aja foto-foto dulu. Oke, Kak Andika udah siap? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lagi teman-teman. Bentar. 1, 2, 3. Karena cukup banyak, jadi ada beberapa kali. Oke. Sampai mati gaya nih Kak, mau kayak gimana lagi nih ekspresinya. Ditunggu Mungkin dulu. ada dari Rumah Penalaran. Atau kita Oke, yel-yel cukup, lagi ya teman-teman. Kak ya? Oh, ya, boleh. Boleh nih ya. Yang Iya, mana boleh, nih boleh. Kak? Ada dua. Yang pertama aja Dua-duanya juga ya. boleh. Iya, boleh. Rumah Penalaran, salam produktif gitu ya. Iya. Oke, mulai dari sekarang. Rumah Penalaran, salam Salam produktif. produktif. Salam produktif. Salam produktif. Oke, Terima yang kasih terakhir satunya teman-teman lagi. semuanya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi presensi ya, di link presensinya itu di kolom chat untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Dimas, Ya. Kak Terima kasih Kak. April. Sofia. Terima kasih semuanya. Saya izin live dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekali lagi jangan lupa ya teman-teman, link presensinya itu dicatat dulu mungkin atau disalin dulu. Karena keburu ini di-exit nanti.